Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada eksplorasi konsep topik 1, PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun anggota kelompoknya yaitu Leonita Sampurna, Nadila Angelina, Nur Kholija, dan Inka Puspitaningrum. Pengertian: pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi di sekolah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, guru menggunakan metode pengajaran beragam, memperhatikan perbedaan individu siswa, dan memberikan pilihan pembelajaran. Yang kedua, lingkungan kelas nyaman, kolaboratif, dan mendukung keberagaman. Yang ketiga, penilaian beragam, autentik, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang keempat, sekolah menyediakan sumber daya yang memadai dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Mengenal dan memetakan kebutuhan belajar siswa. Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, yaitu yang pertama, kesiapan belajar siswa, yang kedua, minat siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi baru. Tugas yang diberikan harus menantang tetapi tetap didukung dengan lingkungan belajar yang tepat. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran seperti tombol equalizer untuk memberikan peluang yang setara bagi setiap siswa. Selanjutnya, aspek penting dalam menyesuaikan pembelajaran. Guru harus memahami tingkat kesiapan siswa dengan menggunakan alat seperti equalizer untuk menyesuaikan materi, kegiatan, dan hasil belajar. Lingkungan belajar yang mendukung memungkinkan siswa keluar dari zona nyaman tanpa merasa tertekan. Contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bu Tia ingin mengajarkan siswanya membuat karangan narasi dan membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil penelitian. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A memiliki karakteristik yaitu keterampilan menulis dengan struktur yang baik, kosakata kaya, mandiri, dan percaya diri. Pendekatan yang dilakukan adalah diberikan tugas menulis narasi kompleks secara mandiri. Kelompok B, karakteristiknya yaitu struktur tulisan baik tetapi kosakata terbatas. Pendekatannya dibantu dengan daftar kosakata baru untuk memperkaya tulisan mereka. Kelompok C memiliki karakteristik struktur tulisan belum baik dan kosakata terbatas. Pendekatannya diberikan kerangka cerita sebagai panduan dan bimbingan intensif untuk menyusun tulisan sederhana. Yang kedua adalah minat siswa. Pentingnya minat siswa. Minat siswa adalah motivator penting yang mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Dengan mengenali minat siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi mereka. Adapun tujuan mempertimbangkan minat siswa, yaitu pertama, membantu siswa merasa bahwa sekolah relevan dengan keinginan belajar mereka. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan antar pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan ide atau keterampilan yang familiar sebagai jembatan menuju konsep baru. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, manfaat diferensiasi berdasarkan minat. Yang pertama yaitu menghubungkan siswa dengan pelajaran agar tetap termotivasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja mereka di kelas. Contoh pemetaan berdasarkan minat siswa. Bu Zainab ingin mengajarkan teks prosedur dan memetakan minat siswa. 8 siswa minat pada olahraga, 6 siswa minat pada sains, 4 siswa minat pada prakarya, dan 2 siswa minat pada memasak. Setelah menjelaskan teks prosedur, Bu Zainab meminta siswa membuat tulisan sesuai minat mereka. Contohnya, mereka memilih pada prosedur memasak nasi goreng dan prosedur membuat bunga dari sedotan. Hasilnya, siswa lebih termotivasi karena topik pembelajaran sesuai dengan minat mereka.
Yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar mencerminkan preferensi siswa dalam memproses informasi, termasuk modalitas belajar, kecerdasan, lingkungan, budaya, ataupun gender. Profil ini bersifat dinamis dan tidak boleh menjadi dasar pelabelan siswa secara tetap. Modalitas belajar atau VAK, yaitu pertama, visual. Belajar melalui gambar dan visual lebih mudah mengingat informasi visual dibandingkan teks ataupun ucapan. Yang kedua, auditory. Yang pertama yaitu belajar melalui mendengar. Selanjutnya, sering mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan memahami dengan mendengarkan. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik yaitu belajar sambil melakukan aktivitas fisik atau pengalaman langsung, cocok dengan pendekatan learning by doing. Contoh pemetaan berdasarkan modalitas belajar siswa. Dalam situasi, Pak Herman mengajar IPA dengan tujuan agar siswa memahami habitat makhluk hidup. Ia mengidentifikasi 3 jenis pembelajar di kelasnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Strategi pengajaran yang digunakannya, yang pertama adalah saat mengajar. Ia menggunakan gambar dan alat bantu visual, menyediakan video dengan penjelasan lisan, membuat sudut belajar dengan display di berbagai tempat untuk memungkinkan siswa bergerak sambil belajar. Yang kedua, saat memberikan tugas. Ia membebaskan siswa memilih cara menyampaikan pemahaman, seperti membuat gambar, rekaman wawancara, ataupun performance atau role play. Hasilnya, strategi ini memungkinkan semua siswa belajar sesuai dengan modalitas yang paling efektif bagi mereka. Asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik. Adapun jenis asesmen berdasarkan fungsi, yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran. Asesmen as learning, yaitu siswa aktif terlibat dalam asesmen, self-assessment, dan peer assessment. Membantu siswa memahami prosedur, kriteria, dan rubrik asesmen untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran. Assessment for learning, berfungsi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen untuk proses pembelajaran. Assessment of learning, yaitu berfungsi sumatif untuk mengevaluasi hasil akhir pembelajaran. Contoh artikel implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Insan Mulia Kota Baru, Driorejo, Gresik. 1. Penelitian. Mengkaji strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Insan Mulia Kota Baru, Driorejo. 2. Elemen utama pembelajarannya. Yang pertama adalah konten, menggunakan asesmen awal untuk menilai kesiapan belajar dan gaya belajar peserta didik. Menggunakan asesmen diagnostik untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, proses, yaitu merancang dan mempersiapkan modul ajar yang memuat langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap pembelajaran berdiferensiasi yang telah dirancang. Kemudian, menggunakan alat pengumpulan data berupa angket ataupun observasi. Mencatat hasil pelaksanaan pembelajaran dan hasil observasi, serta evaluasi dengan memperbaiki kelemahan strategi 1 pada strategi 2 dan seterusnya. Yang ketiga adalah produk. Siswa dengan kemampuan mahir dapat menulis paragraf deskripsi dengan cepat. Siswa bisa menyajikan teks prosedur dalam bentuk langkah-langkah tertulis dalam suatu kegiatan, menyajikan dalam bentuk video tentang teks prosedur, dan menyajikan teks prosedur dalam bentuk gambar, serta menyajikan teks prosedur dalam bentuk rekaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keberhasilan. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa dan respon siswa terhadap strategi pembelajaran berdiferensiasi sangat positif. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.